Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daeng Fatur Armina. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kasus Penyelundupan Gula di Wilayah Perbatasan Entikong, Kalimantan Barat tahun 2020 hingga 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dan masih berlanjut hingga sekarang tahun 2021. Dengan munculnya pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak dampak yang sangat besar di berbagai bidang, tidak terkecuali dampak terhadap tingkat kejahatan yang ada di daerah perbatasan, khususnya daerah Entikong yang menjadi salah satu perbatasan darat terbesar di Indonesia. Salah satu kasus umum kejahatan di perbatasan adalah penyelundupan barang seperti penyelundupan narkoba, barang bekas, bahan makanan, hingga penyelundupan manusia. Penelitian ini akan berfokus pada penyelundupan barang berupa bahan makanan, yaitu gula pasir. Kenapa saya membahas gula pasir, tidak membahas narkoba, barang bekas, atau penyelundupan manusia? Dikarenakan penelitian penyelundupan barang berupa bahan makanan, yaitu gula pasir ini masih belum banyak. Jadi saya ingin menambah daftar penelitian untuk penyelundupan barang berupa gula pasir ini. Identifikasi masalah yang saya buat ada dua. Yang pertama itu dampak COVID-19 terhadap kasus penyelundupan gula di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat tahun 2020 hingga 2021. Dan yang kedua, upaya yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Di sini saya berfokus untuk membahas dampak apa yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap kasus penyelundupan barang dan mencari tahu apakah dampak dari pandemi ini dapat mengurangi atau malah meningkatkan kasus penyelundupan gula ini. Mengingat kembali itu salah satu munculnya kasus penyelundupan gula ini dikarenakan faktor ekonomi, dan COVID-19 ini cukup membuat dampak yang besar pada faktor ekonomi, apalagi di daerah perbatasan yang biasanya terjadinya transaksi ekonomi antar negara yang dapat menambah pendapatan masyarakat di perbatasan sana. Dan sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perbatasan ditutup sehingga masyarakat di sana tidak bisa melakukan hal-hal yang berbau ekonomi namun secara legal, sehingga mungkin ada beberapa orang yang akan menggunakan jalan pintas seperti melakukan kasus penyelundupan gula ini. Selain itu, saya ingin membahas tentang upaya apa yang dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti TNI Angkatan Darat, Bea Cukai, dan juga kantor imigrasi di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, sehingga akan memudahkan penelitian saya dalam membuat kesimpulan akhir. Dan di rumusan masalah yang saya buat adalah apakah dampak dari pandemi COVID-19 ini mampu menurunkan tingkat kasus penyelundupan gula di Entikong, Kalimantan Barat pada tahun 2020 hingga 2021. Tujuan penelitian saya sudah cukup jelas. Dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui apakah pandemi COVID-19 ini mampu menurunkan tingkat kasus penyelundupan gula yang terjadi di perbatasan Entikong atau malah akan meningkatkannya. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini, saya berharap para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian saya ini menjadi acuan atau referensi dalam penulisan penelitian mereka, khususnya untuk peneliti pada bidang studi ilmu hubungan internasional yang menggunakan teori sekuritisasi sebagai acuan penelitian tentang keamanan perbatasan. Dan manfaat yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis yang saya harapkan adalah untuk semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah Indonesia, masyarakat, dan instansi yang berwenang agar lebih menjaga dan memperketat pengamanan perbatasan, khususnya Entikong, Kalimantan Barat.
Di kajian pustaka, saya menggunakan dua konsep dan satu teori. Konsep yang pertama yaitu aktor sekuritisasi, dan yang kedua speech act, di mana aktor sekuritisasi ini akan mengidentifikasi siapa saja yang menjadi aktor dalam melakukan isu-isu pengamanan di daerah perbatasan ini. Dan yang kedua yaitu speech act atau pidato atau tutur kata atau suatu keinginan masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap dalam menghadapi suatu fenomena tertentu. Dan teori yang saya gunakan adalah teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Weber dalam buku Security, A New Framework for Analysis Weber, di mana Buzan dan Wilde mengatakan bahwa security sebagai speech act dengan mengartikulasikan keamanan adalah langkah yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari wewenangnya untuk dapat menangani isu-isu keamanan yang terjadi di masyarakat. Seperti kasus perbatasan ini cukup mengancam keamanan masyarakat. Dan saya menemukan dua penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rafli Aditya pada tahun 2017 dengan judul Peran Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam mengelola perbatasan negara di kawasan barat Kalimantan, yaitu Entikong Sarawak. Pada penelitian ini dibahas peran masing-masing negara dalam menjaga perbatasannya. Persamaan antara saya dengan Rafli adalah peran pemerintah Indonesia dalam menjaga perbatasannya, dan perbedaannya terlihat dari keseluruhan isi dari pembahasan. Dan yang kedua adalah penelitian dari Simela Victor Muhammad pada tahun 2015 dengan judul penelitian kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia, kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kesamaannya terletak pada jenis kasus, yaitu jenis besar dari kasusnya yaitu penyelundupan barang, namun berbeda pada anak kasusnya, yaitu dia meneliti penyelundupan narkobanya dan saya meneliti penyelundupan gula pasir. Dan selain itu yang berbeda yaitu secara isi pembahasan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kerangka pikir penelitian. Di sini dapat dilihat di kerangka penelitian. Pertama saya akan menjelaskan atau menjabarkan bagaimana sih perbatasan di Entikong Kalimantan Barat di Indonesia itu dan bagaimana kondisi masyarakatnya. Dan selanjutnya saya akan melihat tingkat kasus penyelundupan gula pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dan tingkat kasus penyelundupan barang-barang lainnya sebelum terjadinya COVID-19 hingga saat terjadinya COVID-19 di Indonesia. Dapat dilihat juga di sini dua konsep tadi akan saya gunakan untuk menelaah tiga instansi yang sudah sering sekali muncul dalam menangani kasus pandemi COVID di Entikong Kalimantan Barat ini. Begitu juga terhadap teorinya akan saya gunakan untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan tiga instansi ini. Berikutnya pertanyaan penelitian. Di sini saya sudah mengumpulkan 5 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat penyelundupan gula di Entikong tahun 2018 hingga tahun 2019? Dan yang kedua, bagaimana tingkat penyelundupan gula di Entikong tahun 2020 hingga 2021? Kenapa saya mengambil pertanyaan penelitian yang pertama itu tahun 2018 hingga tahun 2019? Karena akan menjadi data untuk membandingkan data penyelundupan yang ada pada tahun 2020 dan 2021 nanti. Begitu juga dengan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, di mana di nomor 3 saya bertanya bagaimana pelaksanaan TNI Angkatan Darat, Bea Cukai, dan Kepolisian Entikong dalam melakukan pengamanan perbatasan di Entikong tahun 2018 hingga tahun 2019. Dan nomor 4, bagaimana pelaksanaan TNI Angkatan Darat, Bea Cukai, dan Kepolisian Entikong dalam melakukan pengamanan perbatasan di Entikong tahun 2020 hingga tahun 2021.
Dan yang kelima, adakah dampak pandemi terhadap kasus penyelundupan gula di Entikong, Kalimantan Barat? Di sini saya berasumsi upaya yang dilakukan pemerintah dilakukan demi menjaga keamanan negara dan juga kesejahteraan masyarakat di dalamnya, di daerah perbatasan khususnya Entikong, Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan teori securitization menurut Busan, Weaver, dan Jap de Wilde yang salah satu jangkauan teori mereka yaitu politize, yang berarti bahwa isu atau masalah telah masuk ke ranah publik dan membutuhkan kebijakan tambahan. Dan to securitize yang berarti isu atau masalah telah mengancam keamanan yang nyata dan membutuhkan tindakan pengamanan. Masuk ke metode penelitian yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif seperti yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini juga saya menggunakan metode kualitatif karena saya ingin menghasilkan data deskriptif yang penjelasannya lebih detail dan dapat dimengerti oleh banyak orang terkait permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah penelitian yang saya lakukan, yang pertama merumuskan masalah yang akan diteliti, dan kedua menentukan teori dan konsep yang akan digunakan untuk penelitian, ketiga melakukan pencarian data untuk penelitian, dan yang keempat tahap analisis datanya. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya saya di Perpustakaan Universitas Tanjung Pura, dan yang kedua Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat. Yang ketiga, buku dan jurnal penelitian baik cetak maupun berbasis online yang berkaitan dengan penelitian yang saya tulis. Dan yang keempat, ada ruang kelas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura yang merupakan tempat saya sebagai penulis untuk mendiskusikan terkait penelitian yang akan saya tulis bersama dosen pengampu mata kuliah Seminar Hubungan Internasional. Untuk waktu penelitian ini akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Masuk ke subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah Bea Cukai, Kepolisian Entikong, dan TNI Angkatan Darat sebagai penjaga perbatasan. Bea Cukai, Kepolisian, dan juga TNI Angkatan Darat ini akan menjadi subjek penting dalam menjaga perbatasan dan memastikan tidak dilanggarnya undang-undang yang berlaku atau tidak terjadinya kasus penyelundupan barang, khususnya untuk penyelundupan gula ini. Yang kedua, objek penelitiannya yaitu tingkat kasus penyelundupan gula sebelum pandemi hingga saat pandemi. Teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan kali ini adalah teknik penelitian perpustakaan atau library research. Saya mencari jurnal, buku, artikel online, website resmi yang berkaitan dengan penelitian agar dapat membantu dalam memperoleh data yang relevan dalam menunjang pengumpulan data dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, artikel online, website resmi, dan berita online. Untuk instrumen penelitian atau alat penelitian, saya menggunakan alat bantu yaitu catatan, laptop, dan smartphone. Selanjutnya, analisis data. Dalam teknik analisis data ini, saya terlebih dahulu melakukan koleksi data atau pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dikarenakan lemahnya pengamanan perbatasan. Kemudian penelitian melakukan reduksi data, melakukan reduksi data dimulai dengan membuat ringkasan dan menelusuri tema dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang relevan dan tidak relevan dengan tema tulisan saya. Kemudian data yang relevan akan saya gunakan, setelah itu akan saya sajikan dalam penelitian saya. Untuk penyajian datanya disajikan dalam bentuk teks narasi. Tujuannya untuk menggabungkan informasi yang telah disusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian saya akan menganalisa dan mengaplikasikan konsep securitizing actor dan speak act yang akan saya gunakan terhadap tinjauan yang akan saya gunakan dan telah saya jelaskan di tinjauan pustaka terhadap data yang akan saya sajikan. Tahap terakhirnya yaitu saya akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah saya analisa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Maaf kalau ada
kesalahan kata dalam penyampaian, saya ucapkan terima kasih.